Ada satu acara, ada saya, ada tokoh-tokoh partai Islam ini zaman Orde Baru. Kira-kira kita berenam. Datang Pak Nasir, diam tuh semua orang, nggak ada yang berani mulai bicara. Saya nggak tahu deh, pokoknya karisma dia. Tadinya lagi seru nih kita ngomongnya, datang Pak Nasir, dia duduk. Nggak ada yang berani ngomong. Dia cuma bilang sama saya, Dia ini siapa nih Bang? Dia ini? Pak Idam, waktu acara Rasulullah, acara 23 Mei ulang tahun PKI tahun 65, dia bilang, saudara ini komunis ada di Quran. Gitu, itu waktu itu diucapkan. Memang Pak Idam. Nah begitu tahun 66 saya ke rumahnya, Pak maaf ya, Bapak kan dulu ngomong begitu. Ya Ridwan, iblis saja ada di Quran. Habis saya mau lawan Pak Idam, mana bisa pabriknya berkilah, iblis ada di Quran. Saya bilang, Bapak ini kan udah keliling dunia Pak. Iya. Bapak udah pernah ke Singapura belum? Belum tuh, ikut saya. Saya bawa dia ke Singapura Pak Rasidi. Tapi gini Pak ya, kita nginep di asrama mahasiswa nggak apa-apa kan? Dia oke. Pak Rasidi itu. Itu harus ditingkatkan, memahami sejarah dengan benar, ada kursus politik ya kan? Kemudian jangan salah juga, mesti belajar hukum juga, karena apa itu reforming. Kan harus mengerti bagaimana teori-teori membentuk hukum. Nah itu harus dipelajari juga. Nah lakukan itu permatang. Ya, jangan tergoda oleh ini akan selesai nanti cerita komersialisasi demokrasi. Era itu akan habis. Komersialisasi demokrasi. Duit akan berakhir. Udah berat lah. Ini aja kan dia punya proyek IKN itu kan pada mundur. Orang yang janji investasi mundur. Iya. Tadinya kan diharapkan bisa datang semacam makhluk ya. Makhluk yang bisa membangun istana dalam semalam. Makhluk lagi pada cuti. Loro Jonggrang. Ya makhluk pada cuti. Ada yang kena COVID juga Bang, ada yang kena COVID juga. Ada yang juga terpapar COVID itu makhluk. Jadi itu pengantar saya. Saya di sini sampai 5:30 karena saya ada janji sama orang maghrib di Sunda Kelapa. Jadi maghrib dari sini ke Sunda Kelapa itu hanya 15 menit kan? Iya, tapi kan 5:30 lah. Anda kan mau ada acara berikut. Nanti habis maghrib kita acara Bang, ini agak panjang ini. Oke, silakan. Lutfi, pimpin Pak Lutfi. Terima kasih. Banyak hari ini Bang. Bagi Iwan Saidi, mantan Ketua Umum PBHG, ini bukan hal yang gampang ini PBHG. Bukan hanya mantan Ketua Umum PBHG, cabang juga. Cabang, mantan Ketua PBHG, mantan anggota DPR, dan tentunya tokoh nasional dari Tanah Betawi. Ketua Masmi Baru. Pernah juga menjadi Ketua Masmi Baru. Gitu ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan abang kita, senior kita. Dan tadi dia sudah bicara tentang kronika, ya. Budayawan juga. Ini banyak lah pokoknya rentengan profesi dari engkau kita nih ya, dari abang kita ya. Baik, tadi beliau bicara tentang kronika masalah-masalah bangsa. Mungkin cocok juga disebut Kapten Rekta lah ya, dari tokoh sejarah dan pelaku sejarah untuk berapa dekade abang kita ini. Dan tadi yang paling menghentak kita adalah dengan kondisi ini atau mungkin ada perubahan sosial setelah ini, di mana harusnya posisi Mas Sumi ini yang sangat menghentak kita gitu ya. Baik, mungkin ada yang ingin mendiskusikan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Babe kita. Pertama, Bang Ahmad Heri. Ini dia wakil ketua umum Bang di Partai Mas Sumi. Mas Sumi kalau untuk sejarahnya memang awal-awalnya sebagai pemersatu umat. Artinya Mia kemudian menjadi Mas Sumi dan NU masih mesra berangkulan gitu. Saya maaf kalau teman-teman dari NU, saya nggak habis pikir, mungkin Bapak Dokter bisa secara sosiologi dan mungkin juga historis menjelaskan kenapa banyak gara-gara Menteri Agama dikejar gitu kemudian mundur dari Mas Sumi, yang ini satu. Kemudian kedua,
hanya gara-gara kekuasaan mau masuk Nasakom. Jadi mengakui agama itu NU itu mengakui agamanya dalam Nasakom itu hanya NU. Masukin nggak ada lain-lain. Nah apa itu kira-kira dari sisi psikologi, historis, sosiologi? Iya. Ya gini ya, itu nggak faktual yang Anda jelaskan soal mundurnya NU pada tahun 52 dari Masyumi, nggak faktual. Muktamar di Palembang tuh. Ada soal kritik saya terhadap Masyumi, ya. Orang Masyumi itu berbahasa Belanda. Ngobrol apapun, jadi yang tidak paham terjauh. Aristokrat. Itu dia memang orang-orangnya pendidikan tinggi zaman Belanda itu waktu. Jadi kritik saya, tapi sekarang saya berani kritik waktu orangnya ada nggak berani ngomong. Terutamanya itu orang jadi merasa terjauh karena samanya ngomong Belanda. Saya udah mengalamin ya begini. Ada satu acara, ada saya, ada tokoh-tokoh partai Islam ini zaman Orde Baru. Kira-kira kita berenam. Datang Pak Nasir, diam tuh semua orang, nggak ada yang berani mulai bicara. Sama nggak tahu dah, pokoknya karisma dia. Tadinya lagi seru nih kita ngomongnya, datang Pak Nasir, dia duduk, nggak ada yang berani ngomong. Nah, jadi artinya adalah orang Masyumi itu memang ada kelasnya. Nah, orang kan kagak betah juga, ya kan? Dia berkelas, tapi yang betah penggemarnya, yang nggak gemar keluar aja lah. Nah, kalau soal Menteri Agama betul? Ya, Menteri Agama kita nggak ribut kok. Oh, Menteri Agama pertama Dr. Rashidi. Pertama kali. Masyumi Dr. Rashidi. Sorbon itu bang. Iya, guru saya. Hah? Orang Muhammadiyah kan pasti. Iya. Sorbon sama Iya, dan saya Al-Azhar. yang ajak dia, saya bilang, Bapak ini kan udah keliling dunia Pak. Iya. Bapak udah pernah ke Singapura belum? Belum tuh, ikut saya. Saya bawa dia ke Singapura Pak Rashidi. Tapi gini Pak ya, kita nginep di asrama mahasiswa nggak apa-apa kan? Dia oke. Pak Rashidi itu. Itu menteri ya? Karena tuntutannya untuk menjadi menteri agama nggak tercapai, mundur gitu. Siapa? Itu. Oh enggak, kalau tahun 52 kan sudah tidak Rashidi lagi. Kita nggak klaim amat itu. Yang meminta kan formatur kabinet. Kita nggak mengklaim, Masyumi nggak mengklaim, Masyumi nggak mengejar itu. Juga kalau soal Nasakom, menurut saya tidak ada yang bisa dibuktikan secara tertulis partai A agama menyatakan dukungan terhadap kalimat Nasakom. Nggak ada. Itu enggak. Hanya verbal politik Nggak ada. aja. Ya, Hanya basa-basi basa-basi Pak politik. Karno, bahasa basi dan gitu. Tidak malu itu. Nggak ada. Tidak ada keputusan partai secara Dia resmi. nggak ada mengatakan begitu. Dia cuma bilang sama saya. Dia ini siapa nih bang? Dia ini. Pak Idam. Idam. Waktu acara Rasulullah, acara 23 Mei ulang tahun PKI tahun 65, dia bilang sudah ini komunis ada di Quran. Gitu, itu waktu itu diucapkan memang Pak Idam. Nah begitu tahun 66 saya ke rumahnya, Pak maaf ya, Bapak kan dulu ngomong begitu. Ya Ridwan, iblis saja ada di Quran. Habis saya mau lawan Pak Idam, mana bisa pabriknya berkilah, iblis ada di Quran. Tapi gini Pak, itu waktu Bapak nggak bilang komunis ada di Quran, sebagaimana iblis ada di Quran, itu waktu Bapak nggak bilang. Jadi nggak ada. Nah kemudian yang membesar-besarkan siapa sehingga Ya yang tidak menghendaki persatuan umat. Kalau kita agak rendahkan lah apa ini perbedaan di antara kelompok jadi Islam. kita jangan memaintain masalah itu. Iya, jangan. Kita apa ya? Untuk Bapak Ridwan selalu segar dan kalau mengikuti ILC pasti benar. Tadi ada satu statement Bapak Ridwan yang kiranya bisa masuk di pegangan bahwa ke depan partai-partai itu harus kembali seperti tahun 50. Jadi artinya karakter yang dibawa oleh Mas
ini itu untuk sekarang dan ke depan harus mengembalikan suasana seperti itu, bahwa kita itu adalah selalu konstitusional dan kita akan meluruskan apa-apa yang pernah terjadi penyelewengan selama Orde dan reformasi. Dan itu Mbak Ridwan bisa kita bawa ya, kalau kita sampaikan dikutip kepada Dikutip. Iyalah. Nah itu Pak, mohon diperjelas lagi. Gini ya, Pak Rum cerita sama saya, Mr. Rum ya, kita panggil Pak Rum lah, Mr. Rum, Muhammad Rum, itu cerita sama saya pada suatu hari, karena saya diwajibkan seminggu 3 kali ke rumah dia, datang jam 9, pulang jam 11, 2 jam harus ke tempat dia. Malam ya? Siang. Ya. Jadi dia bilang, dia berjalan, ada seorang Belanda mengangguk. Anaknya memprotes. Papi, belum pernah saya lihat papi bikin itu. Siapa memangnya itu orang? Itu Mr. Rum. Kamu nggak tahu apa peran dia. Kayak gitulah penghormatan. Ini Belanda sombong, dia orang Menteng. Sombongnya luar biasa. Nggak pernah mau kerutan. Nggak mau mengangguk sama siapapun, dia nggak mau. Anaknya tahu betul, anaknya cewek, tahu betul kelakuan papinya. Loh kok ini manggut? Dia bilang, dia itu waktu depan Pak Rum. Ini bapak ini memang siapa kok papi manggut sama dia? Si Belanda ini nganggut sama Pak Rum. Itu contohnya, ya kan? Jadi kita lihat apa orang tuh dengan keilmuan yang dimiliki, baik ilmu agama maupun ilmu umum, orang tuh sebenarnya saja Ilmu akhlak dan ketakwaan. luar biasa. Itu yang saya ikuti karena saya berguru ya dengan Pak Nasir juga. Saya tanyakan langsung saja, kenapa Bapak ikut PRRI? Dan dia jawab, nggak diomelin saya. Jadi saya mesti tahu dari pelaku-pelaku. Jawabannya apa Bang? Waktu Abang tanya sama Pak Nasir. Begini kata Pak Nasir, dia lama itu. Waktu saya tanya, kok kenapa Bapak ikut PRRI? Dia melamun, kemudian dia menatap saya, itu tiap malam pemuda rakyat 2 truk berteriak-teriak depan rumah saya. Kemudian dia bilang Umi, istrinya selalu terima telepon Grab, ya kan? Saya sudah mengadu itu waktu mengadukan ke Kejaksaan Agung, tapi nggak ada tindakan. Lalu saya berpendapat Jakarta bukan tempat yang layak lagi bagi kami sekeluarga tinggal. Saya kembali ke Padang. Ternyata di Padang orang sudah meminjamkan ini waktu di PRRI. Begitu. Dan saya tidak mau PRRI itu membuat perpecahan. Karena itu saya minta namanya diganti jadi Republik Persatuan Indonesia. Itu Nasir. Begitu. Jadi itu intelektualitasnya Nasir. Kadang-kadang saya bicara dengan Pak Nasir keluarlah. Ya saya nggak bisa ngikutin, saya baca sastra, tapi dia bilang Cyrano de Bergerac, ampun, siapa lagi nama? Siapa Bang? Cyrano de Bergerac, novelis. Dia baca, ya kan? Saya kaget, saya belum dengar, tapi kita unjukin nggak blow on lah, nggak pelongo. Dia sebut Cyrano de Bergerac. Itu orang dia sebut Beethoven, sonata in G dur dari Beethoven. Iya. Dia main biola, dia pemain biola. Jadi kelasnya ada itu. Pakaiannya dia sederhana, baju putih aja, ya kan? Dia sederhana, tapi karismanya nampak sebagai orang berilmu. Itu kebanyakan orang Masyumi begitu. Kebanyakan orang Masyumi. Lalu